Saudara, pada Kamis malam kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar. Sekitar pukul 9 pada Kamis malam, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan. Dan hari ini, lebih dari 80.000 kendaraan melintas menuju ke arah timur Jawa. Sejak 11 Maret hingga 18 Maret 2026 ini tercatat lebih dari 523.000 kendaraan telah melintas dari gerbang tol Cikatama. Sementara itu arus mudik jelang Lebaran 2026 hampir 120.000 orang telah menyeberang ke Pulau Sumatera dari Pelabuhan Merak, Banten. Pada Kamis malam ini antrian pemudik terlihat di Pelabuhan Merak, Banten dan menurut ASDP tercatat ada 34.969 kendaraan dengan total lebih dari 119.000 penumpang yang telah menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Volume kendaraan pada mudik 2026 ini meningkat sebesar 23% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu lintas di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah ramai lancar di malam hari ini. Arus kendaraan pemudik yang keluar dari gerbang tol Pejagan menuju sejumlah wilayah di Jawa Tengah meningkat. Meski terjadi kepadatan di beberapa titik di jalur Ketanggungan yang disebabkan oleh keluar masuknya kendaraan dari rumah makan, SPBU, dan toko oleh-oleh, tapi hal ini tidak menimbulkan kemacetan panjang kendaraan. Nah, malam hari ini saatnya saya mengajak Anda untuk memantau arus mudik di beberapa titik. Ada jurnalis Kompas TV Edwin Jan dan juru kamera Julian Fernando di Pelabuhan Merak dan Eril Wiranata dan juru kamera Alfa Farid di gerbang tol Cikatama. Kita ke Edwin Jan terlebih dahulu. Selamat malam Edwin. Jadi bagaimana perjalanan ataupun mobilisasi arus mudik di Pelabuhan Merak pada malam hari ini? Selamat malam, Valen dan juga saudara. Terkait dengan mobilisasi dan juga volume kendaraan hingga malam ini terpantau lebih lengang dibandingkan jika dengan hari kemarin, yakni hari kedua dari puncak arus mudik. Nah, prediksi dari PT SDP Indonesia Ferry memang menyatakan 17 hingga 19 hari ini adalah puncak arus. Dan kalau kita lihat pergerakannya, memang untuk malam hari ini berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Karena kalau disampaikan oleh pengurus dari pelabuhan, pengelola pelabuhan, menyampaikan waktu sehabis maghrib hingga subuh nanti merupakan waktu paling banyak. Jadi sebenarnya kami masih menanti nih apakah nantinya akan ada volume kendaraan yang cukup signifikan untuk masuk mulai pukul 11 malam hingga menuju sahur jam 3 pagi. Dan Valen dan saudara, ini mungkin data yang mungkin bisa mendukung terkait dengan pergerakan dari tahun ke tahun. Nah, ini kalau dilihat dari tahun ke tahun, ini ada peningkatan Valen dan juga saudara. Jadi memang walaupun lengang di sini, tapi datanya meningkat. Nah, kalau untuk hari ini sendiri, tadi dari pukul 2 siang ini sampai di pukul 6 sore ini ada pergerakan. Sebelumnya itu tadi ada 119.000 lebih orang. Dan sekarang tercatat tadi pada pukul 6 sore hingga sebelum maghrib tercatat oleh PT SDP di sini sudah dilintasi oleh 142.654 orang. Ini berarti ada kurang lebih 22.000 penumpang yang bertambah. Lalu untuk kendaraan sendiri dari tadi siang itu 34.969, sekarang 41.739. Ini naik 18% dibandingkan tahun lalu dan masih akan terus bertambah karena memang belum penutupan hari, Valen dan saudara. Lalu Valen dan juga saudara, ini kalau kita lihat dari data kumulatif masa angkutan lebaran dari H-10 sebelum lebaran yang memang telah ditetapkan tanggal 21 Maret 2026 itu hingga hari ini H-2 ini total penumpang ada kenaikan 4,2% dan total kendaraan naik 9,9% jika dibandingkan dengan tahun lalu year on year. Jadi memang walaupun pelabuhan ini terbilang lengang dan juga landai untuk volume kendaraannya, tapi ada peningkatan. Nah, ini memang telah diantisipasi oleh PT SDP sebagaimana memang beberapa strategi telah diterapkan, Valen dan juga saudara. Mulai dari pembagian ada 3 pelabuhan dan 7 dermaga yang diaktifkan, dioptimalisasi. Di sana ada Ciwandan untuk roda 2, lalu juga untuk di roda 4
kendaraan pribadi dan penumpang perseorangan ada di tempat saya melaporkan sekarang, Pelabuhan Merak dan Pelabuhan BBJ untuk angkutan-angkutan besar serta bus-bus besar. Nah, Valen dan juga saudara, selain itu ada juga sistem kebijakan tiket single ticketing. Nah, ini bisa dimaksimalkan oleh para pemudik yang belum berangkat, baik mereka yang dari Jawa ke Sumatera ataupun sebaliknya. Ini masih akan berlaku hingga 20 Maret besok, Valen, sampai 2359. Setelahnya kembali untuk eksekutif dan juga kelas reguler akan kembali berbeda untuk harganya. Lalu berikutnya, Valen dan juga saudara, ada yang membuat mungkin di sini kendaraan ini itu menjadi lebih lengang karena disampaikan oleh PT SDP ada sistem TBB, tiba, bongkar, dan berangkat, yang berarti tidak ada pengangkatan atau tidak ada roll-in setelah kapal ini berlabuh di Pelabuhan Merak. Jadi dari Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Merak, lalu langsung berangkat lagi tanpa membawa adanya muatan kendaraan atau bahkan penumpang. Nah, ini juga akan mempercepat flow dan juga waktu roll-in roll-out supaya penumpang tidak menunggu terlalu lama. Sekarang kalau dilihat dari pantauan udara, Valen dan juga saudara, terpantau ada beberapa baris saja yang masih menunggu kapal, dan baru saja saya mendengar ada pengumuman yang diumumkan ini berarti kapal akan segera datang dan segera mengangkut para pemudik. Diharapkan pemudik dapat kembali mengecek jadwal keberangkatan dan pastikan segala bentuk kesiapan baik kesehatan maupun kelaikan kendaraan, karena bukan hanya berangkat dari perantauan ke Pelabuhan Merak tapi melanjutkan dari Pelabuhan Bakauheni nantinya menuju Jalan Trans Sumatera. Itu yang diimbau oleh di konferensi pers yang baru saja kita dengarkan pukul kurang lebih 9 malam tadi. Untuk sekarang ini ya, Valen, yang bisa disampaikan. Kami kembalikan ke studio, Valen. Ya, ada sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh pihak ASDP untuk mengurai kemacetan di pelabuhan sehingga pergerakan pemudik baik itu mobil ataupun juga pejalan kaki ini bisa berlangsung secara kondusif. Itu di Merak. Kalau di Cikatama bagaimana? Tadi dari gambar yang Anda lihat di kaca Kompas TV itu perjalanan sudah ramai lancar. Apakah artinya sudah melewati masa puncak arus mudik, Eril? Ya, malam Valen dan saudara, bahwa memang untuk di jalur Cikatama ini sendiri sudah mulai ramai lancar kembali, yang dimana memang jika kita melihat pada puncak arus mudik pada tanggal 18 Maret ini mengalami peningkatan, tetapi pada hari ini untuk jalur gerbang tol Cikatama ini sudah mulai terpantau ramai lancar, yang dimana untuk skema rekayasa lalu lintas ini masih dilakukan pada jalur gerbang tol Cikatama dari kilometer 70 menuju 414 dengan one way nasional, yang dimana untuk dari kilometer 36 hingga 70 juga masih dilakukan dari kontraflow, yang dimana ini dilakukan dengan sistem buka tutup, Valen, dengan melihat situasi dari kepadatan yang ada. Jika memang terjadi kepadatan maka akan dilakukan kontraflow, namun jika sebaliknya ataupun lancar maka kontraflow ini akan dilakukan penutupan pada kilometer 36 hingga ke kilometer 70. Dan selain itu juga bahwa tidak hanya dari kilometer 70 hingga ke 414, Valen, yang dilakukan one way, namun untuk kilometer 414 hingga menuju ke 459 ini dilakukan dengan one way lokal, Valen, yang dimana ini untuk juga mengurai dari kepadatan yang ada, Valen, karena memang untuk data per hari ini untuk kendaraan yang melintas dari gerbang tol Cikatama ini terhitung sudah lebih dari 82.000 kendaraan yang melintas. Memang jika kita melihat pada tanggal 11 hingga tanggal 18 Maret ini sudah lebih dari 523.000 kendaraan yang melintas menggunakan dari gerbang tol Cikatama menuju ke arah timur Jawa, Valen, yang dimana dari Jasa Marga juga hingga saat ini masih mengoptimalisasi dengan menjagakan sebanyak 22 gardu tol, Valen, yang dimana ini untuk menunjang dari akses masuk para pemudik. Dan selain itu juga bahwa dari puncak arus mudik ini memang diprediksi pada tanggal 18 Maret, namun jika kita melihat pada hari ini, Valen, lebih lenggang dibandingkan pada hari kemarin untuk kendaraan yang melintas dari gerbang tol Cikatama menuju ke arah Trans Jawa. Dan selain itu juga, Valen, bahwa untuk data arus balik ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 Maret mendatang, Valen. Ya, perjalanan di gerbang tol Cikatama ini mulai lengang, itu artinya para pemudik sudah ada kemungkinan tiba di kampung halaman untuk melaksanakan lebaran yang menurut sidang isbat ini hasilnya akan jatuh di tanggal 21 Maret 2026. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan Eril Wiranata di gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada Edwin Chan di Pelabuhan Merak. Sehat-sehat selalu kawan-kawan, terima kasih atas informasi yang terus dibagikan kepada pemirsa Kompas TV.